orang kafir itu ada dua. Satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musyrik, musyrik Mekah. Ini kampungan sekali ya, ortodok, kampungan, desa, naif. Jadi di anak wedok dipateni mergo marai camah. Gak kena dijak perang, gak kena dijak mergawe. Terus watu disembah-sembah dewi. Engko nak bosen digenti watu sing luwih apik. Pokoke aneh, sikape ku aneh. Tapi cerdas. Ya ono cerdas. Cerdas iku iso nyebut lafat Allah, tapi ora paham. Dadi ya aneh wong kafir ya pancen wong salah ku pancen wong aneh. Dan ini yang dimaksud qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Rungokno tenan nggih. Ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi menfisikkan Tuhan. Nggih napa menfisikkan Tuhan. Jadi jenenge Tuhan itu ya Lata Uzza gawe watu terus disembah. Ada fisiknya napa? Ada jisimnya, ada bentuk fisik. Sehingga ketika Nabi muni nyembah Allah, mereka tanya, Muhammad, enggak apa-apa kita nyembah Allah, tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak, apa dari emas, apa dari batu. Ini kan jelas, dia cara bertanya itu sesuai kaidah mereka, kalau Tuhan itu harus apa? Fisik. Terus Kanjeng Nabi dikan dawuh Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, yaitu bebatuan tadi. Andaikan orang kafir ini kok kafir Yahudi, tentu enggak ada ayat la a'budu ma ta'budun, karena orang Yahudi itu penyembah Allah, yaitu mereka nyebut Yahweh. Sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa? Yahudi. Ya iki rada jelimet ben ki rada pinter. Sajane aku ya ora menarik cara-cara. Tapi kena sing sekolah iso dadi dokter. Lah maksudnya kan rada jelimet. Tak ulang lagi ya. Sehingga qul ya ayyuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa? Mekah, yaitu yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Apa? Yang masih menfisikkan apa? Tuhan. Makanya Nabi disuruh dawuh la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud. Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawuh Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Karena orang Nasrani ya yang ngakui Tuhan Allah, meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi kan tetap Tuhan induknya Allah. Orang Yahudi nyebut Yahweh. Ya, jadi ya rada jelimet, tapi tak latih pinter kayak paham ya, kemajuan. Jadi paham ya? Ya ibu-ibu paham ora paham. Mantas sabab qaumin fa wa napa minhum mangger gayane paham insyaallah ya. Paham, mereka paham. Ya saya ulang lagi ya. Sehingga ulama nahwu itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda. Misalnya Ja'a Zaidun wa Amrun, Zaid datang dan Amar, berarti Zaid tidak Amar, Amar ya tidak Zaid. Karena al-atfu yaqtadi taghayyur, kalau ada ataf berarti orangnya beda. Nah, padahal di surat Juz Amma itu kan ada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab, dua wal musyrikin. Artinya musyrikin gaya kafirnya beda dengan gaya kafirnya ahli kitab gaya kafirnya beda dengan wal musyrikin karena pakai apa? Ataf. Kalau ataf itu yaqtadi taghayyur. Meskipun lafadznya sama sekalipun, misalnya ada orang bilang Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti ada Zaid yang anaknya Amar, mungkin ada Zaid yang anaknya Karmin, meskipun namanya sama-sama Zaid. Tapi kalau dikatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun, pasti Zaid yang berbeda. Paham ya? Karena ataf yaqtadi taghayyur. Nah, dua tipikal orang kafir ini ya punya selera yang beda, punya gaya hidup yang beda. Yang satu menyembah batu, menyembah apa pohon besar, menyembah apa, disebut era modern disebut non semitik, tidak punya kitab samawi. Ini polemiknya dengan Nabi itu ya polemik Tuhan. Dan ini mereka anti hari kebangkitan. Beda dengan kafir ahli kitab, mereka kan tidak anti ahli kebangkitan. Cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga, yaitu kalau orang Nasrani mati misalnya kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Kalau kafir Mekah nggak percaya adanya surga, makanya mereka protes Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi, itu tidak mungkin. Apa ada kafir Nasrani yang bilang demikian? Kan tidak ada. Yang bilang begitu kan kafir ahli apa? Kitab.
Karena yang maksudnya yang bilang gitu orang musyrik Mekah, yang ahli kitab kan bilang surga itu milik kita. Nah problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini, jadi sehingga kafir ini semuanya kafir, semuanya tauhid. Wah ya repot kan. Sehingga Nabi itu di hadis sahih diterangkan jika enggak ada ketentuan Allah tertentu, Nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama. Karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menuhankan Allah, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya. Meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan Islam, tapi ini kan saya cerita. Nah, surat-surat Makkiyah itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab. Sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka. Bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat. Makanya agama Kristen itu menarik karena orang Islam sudah kiai, sudah ngaji masih takut su'ul khotimah. Kalau mereka apapun perilakunya asal mati sudah bersama bapak di surga. Jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan enggak, sudah Islam, sudah soleh, nggo jalalan ngalor ngidul ora mesti mlebu swarga. Ketua partai Islam iso ketangkep nang Islam. Oh itu kan repot wis ketua partai gambare Ka'bah cek ora mesti. Lah kalau mereka enggak mesti apa? Masuk surga. Kita enggak, sudah kiai dia murid swida ewu iso miber kabeh cek sul khotimah cara kiai-kiai jenenge kiai sapa berseso. Dadi loro. Dadi wong Islam iku loro. Kalau mereka enggak mbok bedua, mbok narkoba, mbok pengedar narkoba asal mati ya bersama bapak di. Nah. Makanya ini terus kita ada beda dengan mereka dalam bab percaya surga dan neraka dengan ahli kitab. Tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga neraka. Nabi ngadepi kafir Mekah luwe angel, mergo ora percaya swarga neraka, ora percaya kuburan, ora percaya macam-macam. Luwe angel. Lan akhire keterusan ora kepercaya donga tok mayit bareng iku ya rontok sisa-sisa niku asline. Mergo anggere wis mati iku dianggep wis bar. Repot. Tapi coba jero-jero. Mari fitnah. Tapi kalau mau cerita tok, jadi salat mayit itu artinya ndongakno mayit. Ya sing ngono. Cuma gayane nganggo salat, sing sitok gayane nganggo tahlil. Tapi nak kowe dituntut, tapi nak salat mayit ana sunah, ana tuntunane Nabi, nak tahlil ora ana. Ya kowe kudu ngalah pancen yo ngono tenan, sitok ana tuntunan itu. Tapi nak sing sitok ingkar donga iku ora penting kanggo sing mati kuwi jelas keliru. Wong salat mayit iku wonge ya wis mati. Ya kudu ndongakno napa? Mayit. Ya cuma ana sing protes, tapi iku ana contone nek iku ora ono ya kudu ngalah. Tapi kono ya kudu ngalah, nek ngono iku jenenge ndongakno mayit. Mulane wonten desa separo Muhammadiyah, separo NU. Nate ngundang kula malam 7 dina. Jare sing duwe gawe,